Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari mengenai sistem koloid. Sistem koloid sebenarnya merupakan bagian dari sistem dispersi. Sistem dispersi ini atau bisa juga kita sebut sebagai campuran. Sistem dispersi itu terdiri dari gabungan antara apa? Antara fase terdispersi ditambah dengan fase pendispersi. Atau lebih umumnya kita sebut fase terdispersi ini seperti zat terlarutnya. Dan fase pendispersi itu adalah pelarutnya atau medianya. Kalau misalnya di sistem dispersi, ini adalah bagian atau fase yang tampak. Jadi nanti ketika kita menggabungkan antara fase terdispersi dan fase pendispersi, wujud atau fase yang akan bisa kita amati itu adalah fase dari si pendispersinya. Apakah nanti gas, cair, atau padat. Sistem dispersi itu ada 3 jenis. Ada larutan, ada koloid, dan satu lagi ada suspensi. Nah, apa perbedaan di antara larutan, koloid, dan suspensi ini? Kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama untuk perbedaannya dari ukuran partikel. Untuk larutan, ukuran partikelnya yaitu kurang dari 1 nanometer. Nah, kita menggunakan satuan nanometer karena memang untuk ukuran partikel dia sangat kecil. Nah, 1 nanometer itu sama aja kayak berapa sih? 1 nanometer itu sama dengan 10⁻⁹ meter. Kemudian, untuk koloid, ukurannya yaitu 1 sampai 100 nanometer. Dan untuk suspensi, ukurannya yaitu lebih dari 100 nanometer. Nah, dari ukuran ini kita bisa lihat kalau misalnya koloid itu berada di antara larutan dan suspensi untuk ukuran partikelnya. Kita langsung lihat ke contohnya. Contoh dari larutan, seperti yang sering kita bahas, contoh larutan itu adalah air garam. Ketika kita menggabungkan air dan garam, maka dia akan terlarut secara sempurna. Atau nanti ini bisa juga disebut sebagai larutan sejati. Jadi antara garam yang terlarut di dalam air, kita udah nggak bisa tuh ngebedain lagi. Mereka udah bersatu gitu lah. Kemudian, kalau koloid, itu contohnya susu, bisa juga santan. Nah, ini kita melihatnya seolah-olah oh sama saja seperti larutan, tapi untuk partikelnya susu dan santan itu dia berbeda. Ukuran partikelnya dia lebih besar. Kemudian, untuk suspensi itu jelas sekali bedanya. Contohnya adalah kopi tubruk. Nah, ketika dia disatukan, maka kita akan melihat perbedaan antara kopi yang terlarut di dalam si air. Jadi nanti kopinya itu dia bisa mengendap. Atau partikel-partikel kopinya bahkan masih bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Kemudian, perbedaan yang ketiga itu dari kestabilannya. Untuk kestabilannya, larutan dia sifatnya stabil. Kemudian, untuk koloid itu dia relatif stabil.
Dan untuk suspensi itu tidak stabil. Selanjutnya, untuk daya saring, karena ukuran partikelnya sangat kecil, maka untuk larutan itu dia tidak dapat disaring. Untuk koloid, dia bisa disaring, tapi penyaringnya bukan penyaring yang biasa, tapi harus menggunakan saringan ultra, atau sangat kecil ya berarti. Nah, untuk suspensi itu sangat mudah disaring. Nah, ini dapat disaring. Yang berikutnya itu adalah efek Tyndall. Efek Tyndall itu apa? Dia penghamburan cahaya. Untuk larutan, dia tidak bisa menghamburkan cahaya. Untuk koloid bisa, dan untuk suspensi juga tidak bisa. Kemudian, perbedaan yang berikutnya yaitu homogenitas. Nah, untuk larutan, dia itu sifatnya homogen atau satu fase. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kita lihat dari larutan, air garam, dia itu bersatukan. Nah, itu artinya dia satu fase. Kalau misalnya koloid, dia tampak seperti homogen, tapi ternyata heterogen. Tampak seperti homogen, tapi ternyata heterogen. Atau dia tuh nggak satu fase, terlihat seperti satu fase, tapi aslinya padahal dia dua fase. Jadi kan kalau misalnya kita lihat susu nih atau santan, itu kan seolah-olah dia itu bersatu, hanya satu bagian gitu ya. Tapi ternyata ketika kita misal mendiamkan atau ada pengaruh dari suhu, dia itu akan berpisah. Kemudian untuk suspensi itu dia homogenitasnya heterogen atau dia punya dua fase. Jadi seperti tadi ya kalau misalnya ada kopi tubruk, kita bisa melihat kopinya itu, bentuk kopinya masih bisa kita lihat dan berpisah dengan si airnya. Berikutnya yaitu jenis-jenis dari koloid. Koloid itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada sol, kemudian ada aerosol. Yang keempat itu ada emulsi, itu busa. Keempat jenis koloid ini itu ditentukan berdasarkan fasa zatnya. Ada 3 fasa zat. Ada padat, kemudian cair, dan gas. Berdasarkan fase dari zat terdispersi dan pendispersinya, maka nanti koloid akan dibedakan menjadi 8 jenis. Nah, kita di sini tulis fase terdispersinya. Terdispersi atau terlarut
Terus kemudian pendispersi atau fase yang tampak atau medianya. Kemudian nama koloidnya, dan ini contohnya. Nah, fase terdispersi atau fase terlarutnya itu kan ada tiga kemungkinan. Bisa padat, bisa cair, dan gas. Nah, untuk pendispersinya kita buat seperti ini biar gampang untuk menghafalnya. Jadi dimulai dari padat, cair, gas. Berarti ini fase pendispersinya ada padat, ada cair, dan gas. Kemudian untuk di cair, ini biar gampang untuk mengingatnya, kita ulang dari belakang. Jadi ini gas, cair, dan padat. Nah, untuk yang gas berarti ada padat dan cair. Nah, ini nggak ada gas. Kenapa? Karena kalau campuran gas dengan gas itu tidak akan membentuk koloid. Tapi yang akan terbentuk itu adalah larutan. Nah, untuk nama koloidnya, kita tinggal lihat nih dari urutan ini, sol, aerosol, emulsi, dan busa. Kalau misalnya zat padat dilarutkan atau dimasukkan ke medium pendispersinya berupa padat, berarti nanti akan terbentuk sol. Karena di sini ada padat, berarti ini namanya adalah sol padat. Pokoknya kalau terdispersi atau pendispersinya itu ada padat, jadi nama akhirannya itu dikasih padat. Padat di dalam cair, padatan dimasukkan ke dalam cairan, maka akan terbentuk koloid dengan nama sol. Padat ke gas itu namanya aerosol. Aerosolnya itu aerosol padat. Jadi ini nanti ada dua-dua ya. Kemudian cair ke gas itu namanya aerosol. Aerosol. Kemudian cair ke cair itu emulsi. Emulsi. Kemudian cair dimasukkan ke padat, itu akan terbentuk juga emulsi. Tapi emulsinya emulsi padat. Gas ke padat namanya busa. Busa padat. Kalau gas ke cair namanya busa. Nah, untuk contohnya nih sekarang. Ada padat, dimasukkan ke padat, sol padat, itu contohnya kaca. Kemudian ada padat, dimasukkan ke cair, contohnya itu ada tinta, ada juga cat. Nah, kemudian padat ke gas, yang terlihatnya itu gas, tapi ada padatannya nih, berarti ini contohnya debu atau asap. Kemudian cair ke gas, ada cairan, medium pendispersinya gas, ini contohnya spray. Dan juga kabut. Kemudian cair ke cair, ini yang tadi, susu, santan. Nah, itu contoh dari emulsi. Kemudian untuk cair ke padat, jadi nanti wujud yang terlihatnya itu padat, contohnya keju. Ada mentega. Kemudian gas ke padat itu batu apung.
Jadi ada gas yang terperangkap di dalam medium yang padat. Contohnya ini batu apung. Ada juga spons. Kemudian untuk gas yang terjebak atau masuk ke dalam cairan itu ada krim kocok. Nah, ini adalah jenis-jenis dari koloid. Yang berikutnya kita akan bahas mengenai sifat-sifat dari koloid. Nah, koloid memiliki sifat-sifat yang membedakan dia dengan larutan dan suspensi. Yang pertama yaitu ada efek Tyndall. Efek Tyndall itu apa? Efek Tyndall merupakan efek penghamburan cahaya, penghamburan cahaya, penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Atau ini sorot ya, kayak sorot lampu itu, sorot. Nah, jadi untuk contohnya di sini ada lampu kendaraan, bisa juga sinar matahari di pagi hari. Maksudnya gimana? Misalnya, pas pagi hari kita itu sering melihat berkas sinar matahari pada celah-celah pepohonan atau bahkan celah-celah jendela di rumah kita gitu ya, ke jendela di rumah kita. Nah, itu biasanya ada cahaya yang disebabkan karena adanya efek Tyndall dari partikel koloid. Kemudian, efek Tyndall ini juga bisa terjadi untuk menjelaskan kenapa langit itu bisa berwarna biru ataupun jingga. Nah, ini akibat dari adanya penghamburan oleh partikel koloid pada galaksi yang berbeda. Kemudian yang kedua itu ada gerak Brown. Gerak Brown itu apa? Ini adalah gerak zigzag partikel koloid. Jadi partikel koloid dia itu akan bergerak secara zigzag, tidak beraturan, yang menyebabkan apa? Menyebabkan koloid itu akan bersifat stabil. Sederhananya, partikel koloid ini gerak zigzagnya akan melawan gaya gravitasi yang menyebabkan dia akan stabil gitu, jadi nggak akan terpisah. Kemudian yang ketiga itu adalah muatan koloid. Untuk muatan koloid ini, dia itu ada tiga sifat. Yang pertama ada adsorpsi. Ini adsorpsi. Ada adsorpsi, ada absorpsi. Nah, ini beda ya. Kalau absorpsi itu adalah penyerapan pada seluruh bagian dari zatnya. Tapi kalau misalnya adsorpsi itu adalah penyerapan atau penjernihan di atas permukaan. Jadi penyerapannya itu hanya terjadi di permukaannya saja. Penyerapan atau penjernihan di atas permukaan. Nah, untuk adsorpsi, agar mudah menghafalnya, kita bisa singkat dengan ade guno nih. Ade gunung.
Adsorpsi itu ada contohnya adalah prinsip kerja pada deodoran. D-nya deodoran, U-nya itu adalah pada proses penjernihan gula. Kemudian untuk No ini adalah cara kerja dari norit atau kaporit pada proses penjernihan dari air. Berikutnya ada koagulasi. Koagulasi. Koagulasi itu adalah penggumpalan partikel koloid sesuai dengan muatannya. Penggumpalan partikel koloid sesuai dengan muatannya. Nah, untuk penggumpalan dari partikel koloid itu bisa terjadi oleh beberapa hal. Misalnya dari pemanasan atau bisa juga pendinginan, itu dia akan mengalami koagulasi. Contoh dari koagulasi ini kita singkat dengan kode lawas. Kode lawas. Maksudnya apa? Koagulasi contoh yang sering muncul itu adalah pembentukan delta. Pembentukan delta. Delta sungai. Nah, ini delta itu apa? Tumpukan pasir di sungai. Biasanya ini di pinggir sungai. Biasanya kan tuh ada pasir-pasir. Nah, itu terjadi karena adanya proses koagulasi. Kemudian ada lateks atau proses penggumpalan yang terjadi pada karet. Untuk was, itu adalah cara kerja tawas. Berikutnya, untuk muatan koloid, itu ada elektroforesis. Nah, elektroforesis itu adalah sifat di mana koloid itu akan bergerak ke medan listrik. Jadi ini bergeraknya koloid dalam medan listrik. Contoh dari elektroforesis itu apa? Contohnya ada mesin kotrel. Atau bisa juga pada cerobong asap. Proses elektroforesis itu biasanya digunakan pada cerobong asap yang ada di pabrik-pabrik. Kalau misalnya gas buang dari pabrik, itu kan dia berbahaya. Nah, untuk mengurangi bahaya itu, jadi dibuat sebuah alat untuk menyerap partikel koloid, debu yang berbahayanya, dan itu memanfaatkan sifat elektroforesis. Jadi nanti gas yang keluar itu menjadi lebih bersih dan lebih sehat. Yang keempat itu adalah sifat mengenai kestabilan koloid.
Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kestabilan dari koloid. Yang pertama di sini ada dialisis. Dialisis itu adalah proses untuk membersihkan ion-ion pengganggu yang ada di dalam koloid. Contohnya, proses dialisis itu adalah cuci darah atau hemodialisis. Nah, pada proses cuci darah, itu kan darah sebenarnya tidak diganti. Biasanya dalam proses hemodialisis itu digunakan dua jarum. Jarum yang pertama itu untuk mengeluarkan darah yang kotor, kemudian nanti disaring dalam proses hemodialisis ini, kemudian ada darah yang masuk. Nah, darah yang masuk ini adalah darah bersih yang sudah mengalami proses hemodialisis. Nah, yang berikutnya itu ada koloid pelindung. Koloid pelindung. Ini juga melindungi agar koloidnya itu tidak mudah berpisah gitu ya. Nah, untuk koloid pelindung ini contohnya apa? Contohnya adalah penambahan gelatin pada es krim. Penambahan pada es krim. Nah, biasanya ini contohnya tuh ada yang namanya gelato ya, es krim yang gelato. Oke, pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai pembuatan dari koloid. Berikutnya itu ada pembuatan koloid. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa koloid itu ukurannya ada di antara larutan dan suspensi. Maka kita bisa membuat koloid itu dari larutan dan suspensi. Jadi ini kan koloid itu berada di antara larutan dan suspensi. Kemudian ini suspensi. Nah, jika kita ingin membuat koloid dari suspensi, maka yang terjadi itu adalah cara dispersi. Cara dispersi itu adalah cara pembuatan koloid dari partikel besar ke kecil. Kemudian kalau larutan ke koloid itu namanya kondensasi. Nah, kondensasi berarti dari kecil ke besar. Yang kita bahas pertama yaitu dispersi dulu ya. Untuk cara dispersi, yang pertama itu ada cara mekanik. Cara mekanik ini atau cara langsung. Kenapa langsung? Karena ini pembuatannya dengan cara digerus ataupun digiling secara langsung. Jadi ini menggiling atau menggerus. Contohnya apa? Contohnya itu adalah pembuatan sol belerang. Sol belerang ini dia dibuatnya dengan cara gimana? Dengan cara kita menambahkan air ditambah belerang, ditambah dengan gula yang digerus secara terus-menerus hingga akhirnya terbentuklah sol belerang. Kemudian yang kedua, itu ada cara busur breading. Nah, untuk busur breading itu dia menggunakan loncatan bunga api. Busur breading ini digunakan untuk membuat sol logam.
Kemudian yang ketiga itu adalah peptisasi. Peptisasi atau pemecahan. Nah, untuk peptisasi ini biasanya ditambahkan zat pemecah. Jadi ada penambahan zat pemecah. Contoh dari peptisasi itu adalah pembuatan sol agar-agar dengan penambahan air. Oke, yang berikutnya itu adalah cara kondensasi. Untuk cara kondensasi, yang pertama itu melalui cara reaksi redox. Redox terjadi perubahan bilox. Contoh dari reaksi redox itu adalah pembuatan sol belerang. Jadi tadi kalau sol belerang yang tadi itu cara mekanik langsung digiling, kalau ini melalui reaksi redox, itu untuk reaksinya contohnya ada 2H2S ditambah dengan SO2 menjadi H2, 2H2O ditambah dengan 3S solid. Nah, ini adalah reaksi untuk pembuatan dari sol belerang. Yang berikutnya itu ada cara hidrolisis. Untuk cara hidrolisis, cirinya itu dilakukan atau ada air mendidih. Nah, contoh dari reaksi hidrolisis itu ada pembuatan sol FeOH3. Ini reaksinya ada FeCl3 ditambah dengan 3H2O. Jadi ini ada air, airnya air mendidih atau air panas, kemudian terbentuklah FeOH3 ditambah dengan 3HCl. Nah, ini solnya. Yang ketiga, itu ada dekomposisi rangkap. Dekomposisi rangkap atau ini adalah reaksi pertukaran ion. Contohnya ini untuk reaksi garam ya. Jadi ada garam 1, contohnya garam 1 ditambah garam 2 menjadi garam 3 ditambah garam 4. Nah, yang berikutnya itu ada koloid yang memiliki sifat liofil dan liofob. Liofil dan liofob. Liofil, fil, suka gitu ya. Jadi kalau liofil dia itu
suka dengan medium pendispersinya. Kalau liofob, dia tidak suka dengan medium pendispersi. Kalau misalnya medium pendispersinya itu air, maka akan ada yang namanya hidrofilik dan hidrofobik atau hidrofob. Jadi ada hidrofilik dan hidrofob. Ini biasanya ada pada proses dari pembersihan kotoran pada baju atau pada barang-barang menggunakan sabun. Jadi ini akan menggunakan prinsip si hidrofilik dan hidrofob. Jadi kalau hidrofilik berarti kan suka air. Kalau yang hidrofob itu anti air. Jadi biasanya ini ada di cara kerja sabun. Jadi ini ke cara kerja sabun. Nah, di bagian sabun, dia itu punya yang namanya misel. Misel ini memiliki dua kutub, ada yang polar sama ada yang non-polar. Nah, yang polar itu berarti dia hidrofilik. Dan untuk non-polar, dia hidrofob atau anti air. Jadi nanti yang polar, dia akan tertarik ke air. Kalau yang non-polar, dia akan ke kotoran. Makanya nanti kotorannya itu bisa lepas dari si pakaiannya. Nah, ini gugusnya ya kalau misalnya kita gambarkan. Nah, ini gugus OH itu adalah gugus polarnya. Dan yang ini adalah gugus yang non-polar. Nah, jadi kalau misalnya kita mau membersihkan kotoran di dalam baju, itu kita perlu sabun. Kenapa? Karena sabun itu punya kutub yang polar sama non-polar dari si misal ini. Yang polar dia akan menarik air dan untuk yang non-polar akan menarik kotoran. Nah, kotoran ini berarti ini sama aja kayak yang ini berarti hidrofob, yang ini hidrofil. Jadi dia akan saling tarik-menarik sederhananya dan nanti kotorannya itu akan lepas. Kalau misalnya tidak ada sabun gimana? Kalau tidak ada sabun, maka kotoran yang sifatnya itu nonpolar, dia akan sulit larut di dalam air. Oke, sekian pembahasan mengenai sistem koloid. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.